This is my voice one day after learn and breaking. This is my voice 1 week after. Bahagiaku bersamamu, senang bila dekat denganmu. Kamu makhluk yang aku tuju, yang lainnya ku tidak mau. Genggam eranganku sayang, dan jangan pernah kau lepaskan, karena aku butuh cintaku jangan kau lewatkan. Bahagia aku bila bersamamu, tenang. I'm at a payphone trying to call home all of my dreams. Fuck you and your mom and your sister and your job and your broke ass. Halo. Aduh, lupa Pagi, belum Pak. tadi. Lagi bentar, aku tak ganti background Iya, dulu. iya. Boleh. Aduh. Gimana kabarnya, Mbak Stefani? Sehat, Pak. Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah. Udah kemarin masih sakit, terus operasi juga dan sebagainya. Oh, Bapak bisa operasi? Pas bulan puasa mau lebaran. Oh, operasi apa, Pak? Batu empedu. Terus setelah lebaran itu ESWL, jadi tembak. Oh, tapi udah sekarang recovery udah ini. Recovery kemarin habis kontrol sih di Semarang. Ini lagi apa namanya? Lagi istirahat dulu di rumah. Oh. Nanti Senin baru masuk, soalnya udah kehabisan tiket buat berangkat Minggu. Oh alah. Oh, Bapak emang di mana, Pak, aslinya, Pak? Saya aslinya Pekalongan, cuman KTP-nya udah Semarang. Oh, iya. Kalau aku sekarang lagi hamil, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi Berapa bulan? 5 bulan, Pak. Oh, pantesan kelihatan agak gemukan. Agak cabi ya. Agak cabi. Iya, sekarang udah isi tiba-tiba, ya ditahan lah. Yes, alhamdulillah. Iya, Pak. Oh iya, by the way, ini saya udah ngisi setahun berapa kali ya? 2 kali kayaknya ya. Udah. Isi ini kan webinar kan? Isi webinar session update ini kayaknya 2 kali ya. Udah setahun 2 kali, udah 2 kali ini ya. Iya, ada 2 kali, Pak. Nah. Sama ini 2 kali. Benar-benar. Benar, jadi hitunganku nggak salah gitu. Enggak, Pak.
Terus Pak ini ya Pak, per hari itu yang regis tadi kuliah ada 63 orang. Mungkin Oke. nanti setengahnya kali ya Pak ya, nunggu mungkin 20-an ke atas Ah, ya, baru nunggu kita 30, mulai ya. nunggu 30 aja. Tuh kita Nunggu mulai. 30. Oke, nunggu 30 nanti baru kita mulai kali ya Pak ya. Gitu. Bapak nanti mau aku yang share materi atau Mbak Stepan aja yang saya materi. oke, boleh coba aku share ya. Sebentar nih Pak. Muncul nggak nih Pak? Kelihatan nggak Pak? Belum, sebentar. Masih on proses ya. Oke. Saya ini kali apa ya? Full screen gini ya. Ya, full screen. Gini ya. Ya, Ini jalannya lancar ya Pak. lancar. Udah di tempat saya lancar sih. Iya. Itu antar kalau banyak orang ya Pak. Karena kadang koneksi yang ini nggak tahu kemarin habis Zoom, malahan koneksinya ngaco. Iya bener-bener. Terus nanti ada kalau dari kemarin sih kan beberapa kali sama tim jurusan IT itu Pak ada sedikit demo tools, nanti mungkin Bapak boleh kali ya demo tools sedikit ya. Ada boleh, tapi punya mahasiswa ya nggak apa-apa ya. Gak apa-apa Pak. Asal dibolehkan aja. Gak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa, itu punya mahasiswa yang ngerjain. Oke, kalau gitu Pak, Bapak tinggal standby aja. Aku mulai admit, tapi nanti paling ku sounding pengumuman kita mulai 10 menit lagi gitu ya Pak ya. Oke, siap. Oke, baik. Makasih Pak Sandi. Ya, sama-sama. Pagi Ko Edi sama Cilisa. Aku mulai admit pesertanya ya. Wah, ada Pak Edi Sutomo tuh. Ada Pak. Mas Sandi kejadian kelas juga deh.
sebelumnya terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu? Ya, suara saya sebelumnya sudah terdengar dengan jelas Bapak Ibu ya? Boleh mungkin kasih oh sudah Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Richard Haris. Ya, selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sudah hadir di weekend ini. Kita bersama-sama dalam berkumpul bersama secara online ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya dengan Stephanie dari Sunantra, saya dari tim marketing Binus Online Learning. Nah, pada pagi hari ini saya akan memandu Bapak Ibu menjadi moderator untuk webinar yang berjudul Bisnis Analitik untuk Pemula. Nah, Bapak Ibu, sebelum mungkin saya panggil pembicara kita pada pagi hari ini, mungkin nanti ada beberapa rules ya Bapak Ibu ya, untuk kita sepakati bersama agar webinar pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, Bapak Ibu mohon nanti selama sesi dibantu untuk mute ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti misalnya tidak sengaja ter-unmute, saya bantu ya Bapak Ibu untuk mute. Jadi mohon maaf sebelumnya, jangan tersinggung. Jadi kalau nanti tiba-tiba saya mute, mungkin nanti ada kebocoran suara gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang kedua, sesi kali ini mungkin nanti kalau Bapak Ibu mungkin selama nanti Bapak Teguh, pembicara kita, Teguh Prasandi pada hari ini, misalnya sedang memberikan insight, mungkin Bapak Ibu terlupa gitu ya, takut terlewat itu pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu nanti boleh di kolom chat, boleh chat saja pertanyaannya. Nanti mungkin kita di akhir pemaparan insight baru nanti bisa tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Boleh nanti kalau tanya jawab mau interaksi langsung dengan pembicara boleh, mengunmute sendiri ininya dengan raise hand dulu nanti saya panggil, atau jika tidak mau interaksi langsung boleh via chat Bapak Ibu, nanti saya bantu untuk membacakan pertanyaannya, kurang lebih seperti itu ya. Bapak Ibu yang oke, baik ya, terima kasih untuk jawabannya Bapak Ibu. Nah, lalu Bapak Ibu, selama nanti mungkin di akhir sesi baru saya kasih link absensinya ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan bagikan link survei dan link absensi, baik di chat maupun via WhatsApp ya Bapak Ibu dengan tim panitia. Nanti mohon dibantu untuk mengisi ya Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya langsung panggilkan saja pembicara kita, Pak Teguh Prasandi. Selamat pagi, Pak Sandi. Selamat pagi, Mbak ya, Stefani. sudah bergabung dengan kita ya. Baik, langsung aja ya Pak. Mungkin yang lain menunggu-nunggu insight-nya dari Pak Sandi. Iya, langsung aja deh. Ya. Bisa saya screen langsung aja. Ya, sudah terlihat ya Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya akan men-share materi tentang bisnis analytics untuk pemula. Jadi, apa sih bisnis analitik itu? Nanti akan diambil kesimpulan di akhir. Jadi kita coba berangkat dari hal yang paling kecil dulu. Next. Ya, ini adalah dasar dari bisnis analitik dan ini adalah dasarnya. Jadi ini berdasarkan bukunya Turban di tahun 2019. Jadi ada 3 hal di dalam bisnis analitik. Yang pertama adalah deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Deskriptif itu apa? Deskriptif itu kita melihat masa lalu. Masa lalu berdasarkan transaksi, berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu, dari dokumen, dari database, ataupun dari sumber-sumber di masa lalu, ya baik itu knowledge ataupun yang lain. Jadi kita posisinya adalah melihat masa lalu, ya. Kemudian di prediktif itu kita akan dari prediksi masa lalu, kemudian kita pasti akan mengambil sebuah tipe model tertentu untuk membuat sebuah keputusan. Nah, setelah kita membuat keputusan, maka kita akan memprediksi
apa yang akan terjadi berikutnya, termasuk kemudian apa yang kalau kita mengambil keputusan seperti ini, bagaimana konsekuensinya, dan seterusnya. Di sini biasanya digunakan tools-nya itu data mining, text mining, ya pokoknya yang disebut mining. Berbeda dengan yang tadi, yang descriptive analysis. Bisa sifatnya itu data warehouse, database, dashboard, scorecard, dan sebagainya. Nah, setelah kita punya model dan kita sudah punya apa yang akan terjadi, maka di langkah ketiga ini adalah bagaimana nanti ini biasanya ada di dalam manajemen atau manager ataupun supervisor dari level bawah sampai level paling atas. Ini akan mengambil keputusan, biasanya keputusannya bisa dalam bentuk kebijakan, bisa dalam bentuk decision untuk menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya, apakah kemudian dia akan melakukan simulasi terlebih dahulu dan lain sebagainya, dengan segala konsekuensinya. Nah, di sini atau disebut sebagai analytics prescriptive, dengan segala konsekuensi yang akan diambil. Bisa jadi keputusan yang diambil bisa jadi ada yang like and dislike, suka atau tidak. Itu tergantung dari menerimanya. Nah, berikutnya, di next, kita bahas satu-satu dulu. Nah, ini adalah kita bahas dulu dari yang sumber datanya. Jadi di dalam sumber data untuk saat ini nggak cuma satu hal. Jadi bisa dari internal, bisa dari eksternal, bisa juga dari hal-hal lain seperti Internet of Things, kemudian bisa juga berasal dari sosial media ataupun yang lain. Nah, dari sini resource-resource ini nanti akan disatukan. Tapi yang pertama kita fokuskan dulu dari yang ada di internal perusahaan dulu ya, sebelum kita melangkah ke yang eksternalnya. Jadi kita fokuskan dulu ke bagian internalnya dulu sebelum ke bagian yang eksternal. Seperti itu. Next. Nah, ini sekarang kita bahas satu-satu, pertama dari descriptive analysis. Jadi, descriptive analysis itu untuk melihat apa yang terjadi di masa lampau, dan Anda sudah menentukan dulu kapan cut off-nya. Jadi misalkan Bapak Ibu pengen bertransaksi, saya pengen tahu pada saat Lebaran kemarin sampai tanggal 1 Mei 2020, pada tanggal 1 Mei tahun 2020, itu apa yang terjadi dengan Lebaran tahun sebelumnya. Itu kita bisa menggunakan cut off tersebut, bisa jadi ataupun periode tertentu yang kita gunakan perpotongan waktunya. Jadi cut off time-nya kita harus jelas dulu. Dari kapan sampai kapan. Oke. Kalau misalkan kita sudah menentukan, maka yang berikutnya harus melihat ada berapa database yang Bapak Ibu gunakan. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa sampai 10 pun it's okay, nggak masalah. Nah, kemudian kalau misalkan banyak, butuh integrasi atau tidak. Kalau misalkan butuh integrasi, berarti kalau misalkan dia sifatnya homogen, bisa gunakan tipikal yang data warehouse. Salah satunya bisa menggunakan SQL Server dengan segala add-on yang di dalamnya. Karena yang terbaru itu SQL Server 2019. Mungkin nanti akan saya demokan dari hasil video mahasiswa yang membuatnya. Nanti akan saya share di belakang. SQL Server 2019 dengan juga add-on. Ada Visual Studio, ada Analytics multidimensional, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu nanti semua data ini akan diimport ke dalam satu file yang siap untuk dianalisis selanjutnya. Nah, file yang ready dianalisis selanjutnya ini di dalam analisis deskriptif bisa menggunakan Tableau, bisa menggunakan Power BI, ataupun yang paling sederhana bisa menggunakan Excel. Kemudian setelah itu nanti akan terbentuk suatu dashboard yang bisa kita lihat apa yang terjadi dengan dokumen-dokumen yang sudah ada di tempat kita.
Oke, bisa di next. Nah, ini saya tunjukkan salah satu screenshot-nya. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa di sini sebenarnya di dalam tampilan yang ada di sini itu nggak cuma satu, tapi ada beberapa dari tabel sebenarnya. Dan tabel ini nggak dari, karena ini sudah terintegrasi, tabel ini nggak hanya berasal dari satu database, tapi beberapa database. Dan kalau dilihat di sebelah kanan, ini ada resource-nya, kemudian ada yang disebut sebagai cube. Cube ini merupakan salah satu bentuk dari analytics database yang kompleks. Cube itu seperti apa sih gambarnya kalau di dunia yang paling mudah itu bentuknya seperti kalau kita bermain rubrik yang 3x3. Jadi ada yang berwarna merah, kuning, dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia dalam satu database yang sama, dia bentuknya masih rapi. Tapi begitu kita acak, nah itu kita akan membentuk satu database supaya bisa terhubung. Itu bisa dibayangkan bentuknya seperti itu. Itulah bentuk dari cube. Dalam cube nanti ada measurement ini nanti menentukan apa yang akan kita cari, apa yang kita mau kita pastikan. Oke, di next. Nah, setelah kita dapatkan hal yang ingin kita pastikan dengan segala sesuatunya, maka kita akan bisa eksekusi dalam bentuk yang ada di dalam kotaan yang ada di tengah ini. Ya, kelihatan ya secara jelas. Nanti akan terlihat seperti ini. Jadi nanti ada beberapa, di mana di sini adalah produk, di sini diskon, dan ini adalah jumlah sales-nya atau jumlah jualannya. Nah, dari sini nanti kita bisa menggunakan kita bisa import to Excel untuk kita analisis lebih lanjut dengan menggunakan Power BI. Ini lebih disarankan menggunakan Power BI karena ini menggunakan SQL Server karena ini sama-sama produknya Microsoft. Oke, bisa di next. Nah, ini bagian paling penting. Nah, setelah kita menggunakan Microsoft kita sudah menggunakan Power BI dan digabungkan diimport ke sini, maka kita bisa membentuk satu grafik seperti ini. Jadi di yang sebelah bawah ini adalah produknya, yang sebelah kiri yang sumbu Y ini adalah jumlah dari sales-nya. Di sini bisa terlihat bahwa yang memiliki puncak yang dengan ini tertinggi, ini berarti bisa dijadikan referensi dalam membuat keputusan bahwa produk inilah yang nanti akan digunakan sebagai ujung tombak dari produk penjualannya. Nah, sedangkan ada beberapa produk yang kurang begitu tinggi ataupun sedang-sedang saja, ini bisa digunakan dengan proses promosi untuk meningkatkan penjualannya supaya bisa dapatkan satu nilai rata-rata. Kalau misalkan sudah tidak diselamatkan, ya berarti bisa dikatakan bahwa produk tersebut sudah tidak layak untuk jual. Jadi kalau misalkan di industri otomotif ya bisa dibilang disuntik mati. Jadi sudah tidak dijual lagi. Ya, seperti yang kita tahu ada beberapa produk sepeda motor yang akhirnya tidak dijual lagi dari beberapa produsen, walaupun mungkin ada beberapa orang yang mengkoleksinya seperti itu, ya. Tapi overall akan seperti itu. Karena jangan membebani sales juga membebani produksinya, maka lebih baik tidak dijual belikan lagi, maka mengandalkan yang lini-lini yang dia berada di sektor yang menguntungkan. Seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, kemudian yang berikutnya ini tentang predictive analysis. Predictive analysis ini adalah untuk melihat masa depan. Untuk melihat masa depan apa yang terjadi dari setiap keputusan yang kita ambil. Ya, ini bisa sifatnya Anda bisa dalam waktu semester, 4 bulanan, ataupun
bahkan bulanan pun bisa kita perkirakan. Atau kita melihat dari pola dari tiap transaksi yang ada. Kalau misalkan kita lihat pola dari transaksi yang ada, itu bisa lihat contohnya dalam penataan item barang yang dijual di rak yang ada di minimarket ataupun supermarket. Itu pasti akan ada polanya yang mirip. Bahkan bisa jadi antara supermarket satu ataupun minimarket yang satu dengan nama yang sama bisa jadi berbeda. Karena melihat dengan tipe transaksinya. Jadi ini bisa jadi prediktif ini menggunakan konsep ini. Kemudian yang digunakan yaitu bisa menggunakan minimum satu database saja, karena dasar dari keilmuan ini adalah knowledge discovery in database atau sebutannya KDD. Atau bisa dengan menggunakan file yang sudah file ready to analytics tadi, seperti yang tadi file yang sudah diekspor to Excel tadi, dianalisis ulang dengan menggunakan ini. Terus yang direkomendasikan disebut namanya Rapid Miner. Di mana Rapid Miner ini punya banyak metode yang bisa digunakan untuk menganalisisnya. Oke, next. Nah, di sini saya punya sedikit contoh data. Contoh datanya itu di sini ada bapak, harusnya datanya banyak. Di sini saya cukup tampilkan sebagian aja. Jadi di sini ada orang yang sifatnya plumber atau tukang pipa, perbaikan pipa, kemudian ada yang laundry, ada juga yang perbaikan kamar. Kemudian posisinya ini ada di Jakarta, ada di Matraman, ada di dan sebagainya. Nah, kemudian di sebelah kanan dia ada tidak, itu adalah posisinya dia pada saat itu available atau not available. Kalau dia available pasti harus jawabannya ya. Tapi kadang juga ada yang menolaknya karena dia dalam kondisi available tapi dalam kondisi mungkin mau pulang ataukah dia lagi apakah dia lagi sedang makan siang dan lain sebagainya, kan itu kita nggak pasti. Dari pola ini kemudian kita bisa tentukan dalam bentuk next yang berikutnya. Dalam bentuk yang dinamakan sebagai decision tree atau pohon keputusan. Nah, pohon keputusan inilah nanti yang membentuk pola logika yang digunakan oleh pengambil keputusan bahwa jika A, maka B, maka C, dan seterusnya. Sampai didapatkan jawaban paling akhirnya. Jadi ada pola-polanya yang bisa digunakan. Dari service yang digunakan itu nanti bisa jadi paketan tiap orang, misal yang di daerah, kalau di Jakarta berarti daerah misalkan Matraman, atau belum di daerah Jakarta lain bisa jadi di Kebonjeruk, itu bisa jadi konsepnya berbeda. Jadi tergantung dari pola yang terjadi di dalam wilayah tersebut. Lebih diutamakan akan mengambil dari bentuk setiap pohon cabang keputusannya. Setiap cabang keputusan inilah yang nanti akan mengawali terhadap keputusan yang ada, baik itu di sistem maupun sebagai keputusan yang ada akan muncul di dalam tukang servisnya, seperti itu. Bisa di next. Nah, ini adalah prescriptive analytics. Sebelum melihat kanan, lihat dulu yang sebelah kiri. Bapak, Ibu semuanya pasti biasa naik mobil, baik itu ke kantor maupun jalan-jalan. Nah, ini adalah 3 hal yang terjadi biasanya dalam Bapak Ibu naik kendaraan. Sebelum melakukan menyalip kendaraan lainnya. Ataupun Bapak Ibu akan mengusahakan ambil arah berbelok kanan, belok kiri, dan lain sebagainya.
Descriptive analytics itu adalah pas data, yaitu berada di kaca spion yang ada di tengah maupun kanan kiri. Ini adalah yang descriptive analytics. Kemudian yang berikutnya, predictive analytics bisa dilihat itu sebagai melihat kecepatan, melihat head unit yang isinya ada GPS dan lain sebagainya, itu habis ini kemana arahnya? Bisa dilihat ke sana. Pasti kalau misalkan ini ya Bapak Ibu pasti kan tahu, bisa tahu kan bahwa oh saya mau arahnya dari kampus mau ke rumah atau apa kan pasti ada jalan yang diarahkan oleh GPS ataupun ada Bapak Ibu menggunakan Waze dan lain sebagainya. Itu pasti akan selalu diperlihatkan di situ. Nah, di bagian terakhir adalah bagian setir. Bagian setir inilah decision analytics atau prescriptive analytics-nya. Apakah mau menyalip, apakah mau di sebelah kanan terus, apakah dia nanti kecepatannya berapa dan lain sebagainya, bisa menggunakan ini. Nah, inilah yang digunakan dalam pembuatan keputusan. Nah, biasanya di dalam pada saat Bapak Ibu pegang setir, pasti kan Bapak Ibu pasti punya prediksi model kanan, model kiri, dan lain sebagainya. Di saat itulah Bapak Ibu nanti akan melihat bahwa, oh kalau saya arahkan kanan, nanti mobilnya akan mendahului sebelah kanan. Oh kalau saya arahkan ke kiri, oh nanti lewat bahu jalan dalam menyalipnya, dan lain sebagainya. Atau tetap dengan kondisi stabil di tengah mengikuti mobil yang ada di depan. Seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, ini adalah pada bagian paling rawan dalam keputusan. Yang pertama, ini adalah intelligence-nya. Intelligence ini berarti bagaimana Bapak Ibu menggunakan data yang tadi, yaitu analitis deskriptif maupun analitis prediktif. Ini mana yang akan digunakan. Yang kedua, itu adalah bentuk desainnya. Bentuk desainnya bisa menggunakan yang tadi, apakah menggunakan tree, random tree, kemudian bisa menggunakan forecasting, bisa juga menggunakan linear programming, bisa menggunakan logical fuzzy, dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan hal tersebut dengan simulasi yang akan melihatkan untuk positif ataupun negatifnya. Nah, ini cukup lumayan untuk dalam membuat sebuah proses. Jadi, di sini harus ada proses simulasinya. Nah, yang berikutnya itu adalah pada saat pemilihan. Pemilihan ini paling susah, ya. Takutnya kita udah memilih nanti ditolak. Ataupun kita udah memberikan rekomendasi, tapi ternyata pada saat kenyataannya ternyata tidak sesuai harapan, tiba-tiba kondisi berubah total. Nah, ini choice inilah sebenarnya kondisi paling kritis, di mana setiap pilihan ini akan memberikan hasil yang berbeda, konsekuensi yang harus diterima. Sama saat, kalau kita lihat sama seperti pada saat pandemi di awal, apakah mau milih lockdown ataukah harus tetap memilih pemulihan ekonomi. Nah, itu kan sempat ada meme-nya kan cukup banyak ya. Nah, saat itulah banyak akhirnya diambil urusan dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, setelah diambil keputusan pertimbangan, maka bagian terakhir adalah hasil dari pilihan tersebut diimplementasikan. Tanpa adanya implementasi, berarti hasil keputusan itu tidak akan pernah berarti. Jadi nggak ada artinya.
Tapi begitu ada artinya, maka itu akan menjadi satu decision making dan implementasi. Jadi solusinya bisa terpecahkan, problem solvingnya bisa diatasi. Seperti itu. Contohnya kalau misalkan ada penurunan pada suatu titik tertentu, maka biasanya kalau misalkan dari perusahaan-perusahaan yang sifatnya dia menjual produk akan menaikkan konsep promosinya. Bisa konsep promosinya dalam bentuk berbagai macam. Bisa menggelar pameran dengan diskon tertentu, kemudian bisa juga menggelar menggunakan promo. Ada promo nih, potongan misalkan kalau mobil bisa jadi potongan 25 juta. Seperti itu. Jadi ada potongan-potongan yang bisa ini, ataupun ngadain event pameran, bisa juga ayo dong test drive dan lain sebagainya. Nah, setiap hal tersebut pasti akan punya dampak. Jadi dampaknya diharapkan bahwa dengan kita menggunakan promosi, dengan menggunakan ada event test drive dan lain sebagainya, orang menjadi mengenal mobil dan yang mau dijual, ataupun bisa jadi mereka bisa menggunakan percobaan untuk misalnya produk tertentu. Contoh yang paling sering kalau misalkan dilihat itu sponsor-sponsor zaman dulu itu, kalau Bapak Ibu yang suka musik ngerok ya, ada apa aja sih, Jamrud, kemudian ataupun yang lain, musik rock ataupun slang dan lain sebagainya. Kemudian atau musik pop yang lagi trending dan lain sebagainya. Kalau dulu kalangan mahasiswa itu punya lagu-lagunya top 40. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan hal-hal tersebut untuk meningkatkan promosinya. Seperti itu. Bisa di next. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya bisnis analitik itu? Bisnis analitik itu sebenarnya itu adalah looping atau perputaran dari yang sudah saya jelasin tadi, dari halaman awal sampai akhir ini, di mana semuanya akan terus berulang. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk mendapatkan knowledge baru, nantinya dibuat untuk membuat business plan, organization policy, managerial decision, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bisnis analitik itu sifatnya berulang, di mana mulai dari dokumentasi, analisis deskriptif, analisis prediktif, analisis preskriptif, penerapan dari desain, hingga keputusannya seperti apa. Sampai didapatin sebuah konsep yang baru yang sesuai dengan organisasinya, sesuai dengan kebijakan organisasi. Jadi tiap organisasi atau perusahaan kan berbeda-beda ya, punya masalah problem yang berbeda-beda. Seperti yang kita tahu bahwa ternyata banyak juga beberapa dari startup baru yang sudah sempat naik tiba-tiba menghilang. Ya, saya sempat baca kemarin itu salah satu produk startup yang punya alumni BINUS, yaitu Q8, di mana dia memfasilitasi UMKM, ternyata sudah menyatakan korup atau bangkrut ya, sudah menyatakan bangkrut, bahwa dia sudah tidak bisa ini lagi. Nah, itu kan seperti itu. Berbeda dengan organisasi yang berkembang. Jadi yang berkembang sekarang kan kita tahu bahwa yang berkembang cukup besar kan dari ojek online ya, seperti kita tahu ada Gojek, Grab, seperti itu. Kemudian ada yang dari Shopee, sekarang sudah ada Shopee Food, dan mereka berkembang seperti itu. Masuk juga Tokopedia yang sekarang makin berkembang seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari bisnis analitik yang baik. Jadi mereka punya bisnis plan-nya akan berkembang terus-menerus sesuai dengan apa yang terjadi. Seperti itu. Nah, ini adalah buku yang saya ambil sebagai referensi dalam yang saya presentasikan hari ini. Saya kembali lagi Mbak Stephanie. Ya, terima kasih Pak Sandi untuk insight-nya.
mengenai sekarang buat tambahan bonus, oh saya iya, tunjukkan satu demo untuk tentang bagaimana sih proses analytics dari sisi dokumentasi. Mula kita mendownload SQL Server 2019-nya melalui situs. Cara downloadnya cukup dari sini. Baik, saya akan menjelaskan gimana cara menginstal SQL Server 2019 di Windows. Baik, yang pertama kita pilih yang basic, kemudian accept untuk persetujuan dari Microsoft-nya. Kemudian install di pilih lokasi, dan saya menaruhnya di lokasi lokal C. Kemudian kita install. Setelah install, kita harus menunggu sampai prosesnya selesai. Baik, setelah penginstalan SQL Server selesai, maka kita lanjut akan menginstal SQL Server Management Studio. Maka dari itu, kita lanjut akan mendownload SQL Server Management Studio melalui dari install dari sini. Maka dia akan masuk ke websitenya. Baik, kita langsung aja mendownload melalui situs Microsoft-nya langsung di sini. Dan kita tunggu sampai proses pendownloadannya selesai. Baik, setelah mendownload SQL Server Management Studio, kemudian kita langsung aja install. Dan kemudian kita harus kembali menunggu sampai penginstalannya selesai. Setelah melalui proses penginstalan, maka selesailah proses penginstalan SQL Server Management Studio. Selamat siang, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat data warehouse di Visual Studio 2019. Pertama-tama kita harus mendownload sampel data warehouse-nya, yaitu dari Adventure Work, dan pilih yang 2019. Setelah itu kita akan masuk ke folder download dan melihat file yang kita download. Kemudian kita akan copy ke folder SQL Server yang dapat di program file. Terus SQL Server, terus SQL, dan pilih yang backup. Kemudian kita akan paste di sini. Setelah itu kita akan membuka Microsoft SQL Server Management Studio. Kita klik connect. Dan kita akan menambahkan sampel database Adventure Work-nya dalam folder database ini. Klik kanan dan pilih Restore Database. Pilih device dan pilih titik 3 ini. Kemudian kita pilih app dan pilih file Adventure Work DW. Oke, dan filenya akan ditambahkan. Kemudian kita dapat melihatnya dalam database dan sudah muncul. Dan dalam Adventure Work ini terdapat sampel database, fact table, dan dimensionnya. Kita contoh melihat fact table
internet sales. Klik kanan dan select top 1000 rows. Kita lihat dari ini, ada sampel datanya. Kemudian kita akan menghubungkannya ke Visual Studio untuk melihat hubungan antar kabelnya. Kita buka Visual Studio 2019. Dan pilih Continue with Node Code. Setelah itu pilih File, New, Project. Kita mengetik sini Analysis. Dan pilih Analysis Service Multidimensional and Data Mining Project. Kita akan memberi nama ke project kita, yaitu tutorial data warehouse. Kemudian pilih create. Kita melihat bahwa kita sudah terhubung ke data connection kita, ya. Maka sekarang kita akan menambahkan data source kita, yaitu di new data source. Pilih next dan pilih yang create data source based on existing or new connection. Dan kita pilih next. Kita pilih inherit. Dan kita klik finish. Kita sudah mendapat koneksi ke database Adventure World kita. Kemudian untuk melihat relationship untuk table, maka kita perlu menambahkan data source view. Klik kanan dan new data source view. Kita pilih next. Kita pilih table database kita Adventure World. Dan pilih table yang ingin kita masukkan. Kemudian kita akan add related tables untuk menambahkan dimensi yang terkait.
sudah semua, maka kita akan pilih next. Dan kita akan pilih finish. Dan data overview kita sudah ada Adventure World di 2019 dan kita akan klik 2 kali untuk melihat hubungan antar table kita. Dan inilah hubungan antar table kita. Contohnya adalah Table Finance mempunyai hubungan dengan dimension account, dimension departemen group. Dimension itu adalah dimensi yang paling banyak terhubung dengan banyak variabel lain. Sekian dalam video kali ini dan terima kasih. Oke, selanjutnya dari kelompok 2, setelah kita bikin data short view, selanjutnya kita akan buat cube. Kita pilih cube di sini, kemudian klik kanan, pilih new cube. Kemudian kita akan menggunakan existing table. Kita pilih next. Nah, ini kita pilih tabel-tabel mana aja yang akan dipilih. Kita pilih next. Kita next lagi. Next. Kemudian finish. Setelah kita bikin cube, otomatis tabel dimensi akan terbuat sendiri. Setelah itu kita akan deploy ke server dengan cara kita pilih start di sini. Ada error. Kemungkinan belum masuk akunnya. Kita perbaiki. Kita pilih di sini, klik 2 kali. Pilih impersonated information. Nah, username-nya belum diisi. Kita isi terlebih dahulu. Klik OK. Kemudian kita start lagi. Ya, ada keterangan deployment complete successful. Bisa kita cek di SSMS. Ya, udah muncul semua ya. Oke, selanjutnya setelah itu maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa melihat data apa aja yang kita pilih, kita refresh. Nah, sudah ada datanya ya. Selanjutnya bisa kita edit di Microsoft Excel. Kita pilih di sini.
Tidak suara, Pak. Sebelah kanan di sini terdapat pilihan data mana saja yang akan kita analisa. Kita ambil contoh Tidak ada suara. Oke, baik, tunggu sebentar Pak Sandi, mungkin diperbesar suaranya Pak. Ini bisa kita bikin chart. Contohnya kita pilih ini aja. Halo Pak Sandi. Dari semua data di sini, data mana saja Ya, yang ini udah tak besarin kok. bisa kita analisa. Udah selesai. Contoh sederhananya dari dimensi employee ini. Oke. Sudah selesai. Sorry. Ada yang suara yang melemah ya? Ya, Mohon Pak. maaf. Videonya karena ini kan rekaman ya. Jadi salah satu tools yang bisa digunakan untuk menggunakan apa namanya? Menggunakan analitik sederhana, yaitu analisis deskriptif, yaitu dengan menggunakan SQL Server dengan add-on yang seperti data visual, kemudian ditambahkan dengan yang ada di dalamnya untuk extension-nya seperti itu. Oke, cukup Mbak Stefani. Saya kembali lagi Mbak Stefani. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait insight dari Pak Sandi mengenai bagaimana bisnis analitik untuk pemula. Kurang lebih seperti itu. Jadi tadi ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada yang deskriptif, prediktif, sama preskriptif. Kurang lebih seperti itu ya tadi ya. Oh, mohon diulang lagi tadi katanya Pak Sandi yang tadi nggak kedengeran. Apakah bisa Pak? Yang mana yang perlu diulang? Yang bagian mana Bu Susi? Mungkin Bu Susi bisa. Yang terakhir. Oh, mungkin. Yang terakhir. Oh, oke. Oke, saya ulangi dari bagian sini ya. Jadi yang tutorial terakhir ya Pak ya. Oke, saya ulang ya. Mungkin soalnya yang tadi yang Agak kecil. hilang. Agak hilang. Oke, sebentar. Oke. Ya, mungkin saya bantu untuk jelasin. Oke, selanjutnya setelah itu maka akan muncul tampilan Jadi seperti ini. ini adalah hasil dari analytics-nya tadi. Kemudian kita bisa menggunakan beberapa yang ada di sini. Ini adalah kolom tabelnya yang analisis. Kemudian nanti kalau misalkan sudah, kita bisa menggunakan track yang memiliki grafik-grafiknya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, Nah, kemudian kalau sudah, kita bisa ekspor ke file Excel. Nah, itu dianalisis secara sederhananya dengan menggunakan Excel. Nah, ini di bagian ini kita tinggal memilih bagian data-datanya. Bagian data yang dari dimensi apa yang ingin ditampilkan. Nah, nanti akan muncul di bagian sebelah kiri itu apa saja dan nilainya bagaimana. Mungkin videonya kurang full ya Pak ya. Bagian pivot table-nya yang kanan ketutup. Ya, memang jam 2 berangkat les. Oh, emang begini ya? Memang begini. Kita ke Taman Menteng. Seperti itu. Jadi ini nanti akan terlihat grafik seperti ini. Dan inilah yang hasil dari grafik analisis yang bisa diberikan. Tapi kalau dari sini kelihatannya, itu kalau ini kan masih ada base rate dan lain sebagainya nggak kelihatan ya di dimensinya. Makanya setelah ini baiknya digunakan diimport lagi dengan menggunakan Power BI. Seperti itu. Makanya bilang pada saat di awal tadi tidak dikomenkan karena kita harus memilih satu-satu yang ada di bagian atas ini. Seperti itu. Oke, sudah paham? Sudah. Oke, Bu Suzy. Semoga tadi kejawab ya Bu, yang di akhir-akhir tidak ada. Mungkin bukan nggak ada sih, suaranya kecil ya Pak ya kayak tadi ya. Iya, seperti itu.
Baik, mungkin ada pertanyaan nih sebelumnya untuk Pak Sandi dari para peserta webinar. Mungkin boleh di kolom chat atau mungkin mau interaksi langsung, Bapak Ibu. Boleh di kolom chat atau Bapak Ibu ada yang mau tanya langsung juga boleh. Resen aja, nanti saya panggil namanya, lalu bisa interaksi langsung dengan Pak Sandi, kurang lebih seperti itu. Ini baru basic banget ya Pak ya, untuk melakukan bisnis analitik ya. Ini paling basic karena nanti yang paling depannya itu nanti sudah nanti ke pembacaan grafik, bagaimana pembuat keputusan, bagaimana membuat modelnya seperti itu. Nah, pembuatan model sendiri nanti ada tools-nya sendiri dan itu kita harus paham dengan beberapa metode yang ada. Contohnya itu untuk penentuan bagaimana kita mengelola stok di gudang, itu bisa menggunakan economic order quantity. Kemudian bagaimana untuk pekerja kita menentukan pekerjaan siapa yang mau ditugaskan, nanti tugasnya seperti ini, kemudian kita bisa dapat nilai maksimum, kita bisa model assignment. Kemudian bisa juga menggunakan linear programming yang paling sederhana atau pemrogram linear paling sederhana, atau kita paham dengan konsep aljabar itu yang paling sederhana, kita bisa dapetin konsep keuntungan maksimum ataupun minimum operasional. Dan bisa juga dengan menggunakan AHP, bisa juga menggunakan SAW dan sebagainya. Masih banyak metodenya, cukup banyak. Yang selanjutnya ini jauh lebih detail seperti itu. Itu tergantung dari industrinya, Kak, Pak. Jenis industrinya misalnya untuk retail beda lagi, untuk apa misalnya untuk fashion, clothing atau apapun gitu. Itu Hampir beda. sama. Kita caranya cuman beda case saja sih sebenarnya. Toolsnya juga sama ya, Pak ya? Toolsnya sama, tetapi model nanti yang terbentuk berbeda. Jadi toolsnya sama, tapi modelnya nanti hasilnya beda. Kalau lebih suatu baik. Ini sudah ada 3 penanya nih Pak. Yang pertama dari, mohon maaf kalau saya kurang tepat, Bapak atau Ibu Cevino, izin bertanya Pak, source data selain dari database tuh dari mana lagi ya Pak ya? Jadi database itu ada 2, internal sama eksternal. Internal itu berasal dari perusahaan. Jadi perusahaan itu pasti punya database, punya aplikasi yang digunakan. Jadi dari database itu kan banyak ya, aplikasi di perusahaan itu cukup banyak, nggak cuma satu. Pasti ada sistem informasi keuangan, sistem informasi karyawan, dan sistem informasi untuk marketing dan lain sebagainya. Itu kan pasti punya database. Database ini nanti akan diintegrasikan. Itu yang pertama. Integrasinya itu kalau misalnya yang sifatnya homogen bisa menggunakan konsep data warehouse. Nah, yang kedua adalah yang sifatnya eksternal. Eksternal ini bisa dari sosial media, bisa dari web analitik, bisa juga dari ya sosial media sih yang paling banyak ya, yang penuhin data paling banyak. Bisa juga transaksi dengan perusahaan-perusahaan lain yang secara tidak langsung dengan menggunakan tools tertentu. Misalkan yang e-commerce yang sifatnya bukan lagi C2C, tapi yang sifatnya B2C seperti itu. Jadi itu sudah menggunakan data yang sifatnya eksternal seperti itu. Nah, nanti digabungkan. Kalau yang sifatnya yang sudah gabungan dengan tipikal datanya sudah nggak cuma homogen ya. Jadi ada terstruktur, tidak terstruktur. Itu sudah menggunakan konsep big data, subnya data lake seperti itu. Jadi bisa menggunakan internal dan eksternal gitu ya Pak ya? Ya. Atau harus dua-duanya Pak? Bisa dua-duanya, nanti tools-nya sudah menggunakan nggak lagi ya, udah nggak bisa pakai konsep data warehouse, tapi pakainya big data sub data lake seperti itu. Jadi kalau mau dua-duanya tools-nya beda lagi gitu ya Pak ya? Ya. Mungkin lebih besar lagi gitu ya Pak? Pastinya lebih besar lagi karena datanya dia harus memenuhi 5V ya, volume, velocity, variability, dan ada 5, saya nggak hafal. Sekarang sudah sampai ke 12V ya. Perkembangan terakhir itu 12V. Itu sampai virality pun juga ada. Jadi berita-berita yang viral itu termasuk bagian dari big data seperti itu.
Tapi ada kemungkinan nggak sih Pak, data tersebut tidak bisa kita dapat, maksudnya data eksternal tuh nggak bisa supply data ke kita, ada nggak gitu? Ada juga ya? Bisa dengan menggunakan dua cara. Satu, beli tools-nya. Yang kedua, bisa kita menggunakan konsep API dari aplikasi tersebut. Nah, biasanya kita akan meminta beberapa contohnya sosial media yang saya tahu yang sudah di-share, kita bisa dapetin itu adalah Twitter. Kalau Facebook ataupun yang terbaru namanya Meta ya, itu sudah tidak seperti dulu lagi. Dia di private karena kan sempat ngalami, kita tahu bahwa Facebook itu kan sempat dituntut karena datanya disebarluaskan untuk ke perusahaan lain seperti itu. Baik. Semoga menjawab untuk Bapak Ibu Cevino. Berikutnya dari Pak Richard, izin bertanya Pak Sandi, dalam bisnis analitik kita harus memiliki skill decision making. Dalam membuat keputusan terkadang masih ada bias. Bagaimana tanggapan Bapak Sandi untuk menghindari bias dalam penentuan keputusan bisnis? Oke, jadi bias ini pertama tadi kan sudah ada di bagian presentasi, ada yang namanya pembuatan desain decision-nya. Decision-nya itu bisa banyak. Kita bisa menggunakan modelnya apa. Oh, kalau misalkan saya mau membuat contohnya siapa yang layak jadi karyawan terbaik. Nah, itu paling simpel ya. Karyawan terbaik. Salah satu bisa menggunakan banyak metode. Bisa pakai fuzzy, bisa pakai juga yang lain. Nah, tapi lebih direkomendasikan menggunakan SAW atau Simple Additive Way. Jadi menggunakan pembobotan. Jadi itu parameter-parameter yang ada kita bobotin dulu. Kita bobotkan dulu, nanti dihitung. Setiap parameter itu tiap orang pasti akan punya nilainya masing-masing. Nah, nanti setelah itu baru nanti setelah didapatkan nanti akan terhitung rankingnya berapa. Setiap ranking nilainya pasti walaupun 0, sekian itu pasti akan ketahuan. Nah, dari hal yang sudah ketahuan nih, ranking 1 besarnya 1,965 misalkan, sedangkan yang 2 hanya 1,960. Itu kan sudah berbeda 0,005 kan. Tapi tetap nomor 1 kan yang harus kita direkomendasikan untuk yang dipilih adalah yang nomor 1. Sekalipun mungkin ada faktor-faktor X yang lain ya. Faktor X yang lain contohnya dia pernah bikin salah tapi kenapa nilainya bagus ya. Itu tergantung dari ini ya. Tapi tetap yang direkomendasikan sebagai sebagai orang yang berada di bisnis analis itu tetap direkomendasikan yang nomor 1 seperti itu. Jadi, ya kita berikan ranking 1 ini, yang 2 ini, yang 3 ini. Tapi baiknya tetap supaya adil karena perhitungannya dia layak dari nomor 1 ya tetap di nomor 1 seperti itu sih. Ya sampai nanti bias nanti kalau yang nomor 2 nanti itu nanti bisa jadi syarat apa ya, nanti bisa jadi orang yang nggak semangat ataupun gimana kan nggak tahu. Kita harus lihat ke pribadi orangnya juga kan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Andi. Semoga menjawab Pak Richard. Lalu yang berikutnya dari Pak Berton. Selamat siang Pak Sandi, kalau ETL atau Big Data itu masuk ke proses pada bagian mana Pak? Atau hasil dari pengembangan lebih lanjut dari basic ini? Jadi itu merupakan bagian dari dokumentasi. Belum sampai ke modelnya, belum sampai ke bagian kita bikin aplikasi untuk yang sifatnya UI. Tapi kita fokusnya ke analytics-nya dulu. Nanti masalah mau nanti diintegrasikan, itu banyak tools-nya, itu nggak cuma satu. Tapi kita fokuskan dulu, datanya dibenerin dulu. Kalau misalkan datanya nggak benar, ya nanti konsepnya nanti jadi gigu kan. Garbage out, garbage in, garbage out. Tapi kalau misalnya kita sudah datanya udah quality udah bagus, mau kita menggunakan aplikasi yang kita sifatnya untuk UI-nya lebih mudah, oke nggak masalah karena nanti integrasi dengan menggunakan aplikasi contohnya web ataupun mobile dihubungkan dengan aplikasi tools-nya seperti seperti SQL Server dan lain sebagainya, itu lebih simpel seperti itu lebih mudah karena hanya tinggal kita bikin satu codingan konfigurasi ataupun bikin API udah selesai seperti itu. Jadi nanti akan kelihatan dengan lebih cepat dan lebih bagus lagi kalau nanti datanya bisa streaming. Datanya bisa streaming itu jauh lebih keren lagi karena kalau yang sifatnya data ETL ataupun ini untuk sifat yang streaming belum bisa maksimum ya, belum bisa maksimum 100%. Tapi kalau yang dari sosial media ataupun ini sudah bisa mulai
maksimum seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan bisa memilih yang lebih bagus mana yang lebih bagus itu kalau bisa sudah bisa di streamingkan. Jadi semakin bisa streaming itu lebih keren apa namanya dalam pengambilan keputusannya. Oh ini diturunin tapi ini dinaikin nanti yang mana. Jadi itu lebih cepat pengambilan keputusan modelnya lebih bagus dan keputusannya juga lebih tepat sasaran seperti itu. Jadi diharapkan yang anak-anak muda ini, terutama mahasiswa yang baru ini perkembangan sudah mulai ke arahnya sana. Kalau Anda nggak upgrade ya nggak bisa apa namanya nanti Anda ketinggalan seperti itu. Karena buat bisnis kan sekarang butuhnya sudah sifatnya streaming ya, maksudnya online saat itu naik, saat itu juga turun seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Semoga memberikan insight ya Pak Peter ya. Terjawab juga pertanyaannya. Lalu berikutnya dari Bu Nuraida. Selamat siang Pak Sandi, izin bertanya. Jika ingin berkarir sebagai bisnis analitik, skill apa saja yang harus dimiliki selain yang dijelaskan tadi? Dan apakah bisa jika background kuliah di bidang IT? Terima kasih. Terima kasih. Nah, sebenarnya bisa sebenarnya. Kalau sebenarnya beberapa itu nggak harus di IT sih, karena beberapa yang kita tahu, beberapa yang dari saya baca, beberapa referensi buku, termasuk saya pada saat buat materi, itu saya cuma hanya ambil dari informasi. Saya ngambil itu dari bukunya manajemen. Juga contohnya itu bukunya Taha, dan itu di informasi itu namanya berubah. Jadi sebenarnya diambil kalau di manajemen itu namanya riset operasi, di teknik industri itu namanya manajemen science ataupun operation research itu sama. Tetapi dalam SI namanya berubah menjadi namanya dari manajemen science merupakan bagian dari DSS. Tetapi kalau perbedaannya itu di DSS ataupun business intelligence itu nantinya terpisahkan menjadi problem masalah terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, manajemen operasi ini berada di wilayah problem terstruktur. Jadi problem yang berulang terus-menerus. Nah, itu makanya di dalam SI dinamakan permasalahan terstruktur untuk hal yang seperti itu. Jadi masih bisa nih, udah ada kesempatan untuk ternyata ada seperti itu. Jadi jangan khawatir walaupun nggak punya skill IT nggak ada masalah. Kemudian yang berikutnya yang perlu dipelajari adalah kemampuan dalam membaca grafik. Sebenarnya nggak harus semua orang pasti akan bisa membaca grafik, tapi bagaimana deskripsinya, kemudian bagaimana dia bisa merekomendasikan, bahwa grafik ini pada saat posisi naik atau turun kan sebenarnya kan kita bisa baca ya, kita bisa memperkirakan seperti itu. Nah itu bisa kok semuanya apalagi sekarang gap ataupun batasan-batasan dari setiap program studi sudah hampir semuanya hilang ya, walaupun semakin sedikit seperti itu. Di bagian awal pun sudah ada semua sih seperti itu. Oke, semoga menjawab untuk pertanyaan Bu Naida ya. Jadi kalau dari nggak punya skill IT pun bisa ya Pak ya. Yang penting punya kemampuan untuk membaca grafik. Iya. Harus detail soalnya ya Pak ya. Di mana paling titik terendahnya berapa gitu ya Pak ya. Nah, ini seperti itu. Baik, mungkin dari rekan-rekan sekalian, dari Bapak Ibu peserta webinar, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait mengenai bisnis analitik ini ya. Sepertinya selain mahasiswa di sini yang ini ada yang kasihan. Ini Pak Honggo bukan nih? Iya kayaknya tuh. Ya, silakan Pak. Untuk Pak Honggo silakan Pak. Boleh. Ini masih ada atau kelempar ya? Oh masih, silakan Pak. Mau bertanya langsung Kak Pak? Tadi sepertinya ada resen Pak Honggo. Mau interaksi langsung dengan Pak Sandi, boleh Pak? Ya, sambil mungkin menunggu rekan-rekan yang lain, tadi saya sudah share link survei dan
link absensi ya, Bapak Ibu mohon dibantu untuk mengisi keduanya. Nanti dari keduanya kami akan mengirimkan e-sertifikat ya, yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Juga materinya Pak Andi nanti juga akan kami share bersamaan dengan e-sertifikatnya, kurang lebih seperti itu. Mungkin tadi Pak Honggo atau kepencet nih Pak Honggo. Saya mau jawab dulu nih dari pertanyaannya Alan Junels nih. Boleh share videonya? Oh. Nah, tenang aja. Tunggu tanggal mainnya. Kebetulan saya sedang buat MOOC. Nanti silahkan bisa diakses lewat MOOC-nya ya. Lagi sedang dibuat, MOOC-nya selesai. Jadi silahkan nanti akses di di MOOC-nya BINUS ya. Oke, Pak, dari Bu Susi, di bisnis saya yang masih belum bisa update yaitu stok barangnya, Pak. Belum bisa diakses stok barangnya. Oh, kalau ini bisa beberapa hal. Mungkin logika untuk menghitungnya belum diupdate. Nah, nanti coba di stok barangnya ribet. Ya, bisa Ibu nanti caranya Ibu bisa memberikan satu logika baru untuk masuk ke dalam database-nya, bisa langsung atau menggunakan perhitungan. Mana yang lebih enak Ibu. Jadi yang pasti salah satu konsep stok barangnya harus dilihat lagi. Apakah mau menggunakan dari database atau menggunakan SQL-nya yang diupdate, ataukah dengan menggunakan campuran hardcode dan SQL-nya. Cuman kalau lebih disarankan, baiknya menggunakan dari yang SQL-nya aja dulu, kemudian nanti di-embedkan. Itu jauh lebih cepat, seperti itu, Ibu. Berarti itu ada masalah di bagian codingannya ada pada bagian SQL-nya. Coba dicek lagi. Kalau saya melihatnya itu ya. Semoga menjawab nih Bu Susi, mungkin ada masukan, berarti mesti dilihat lagi codingannya ya Pak ya. Ya, itu bisa minta tenaga IT-nya itu. Seperti itu. Atau mungkin logikanya ada yang salah. Oh, yang perlu diperbaiki apanya Pak tadi? SQL-nya, Ibu. Jadi SQL itu atau SQL-nya. Jadi nanti di dalam database-nya nanti Ibu lihat dulu SQL-nya sudah benar belum logikanya. Seperti itu. Nanti kalau misalkan logikanya sudah benar, tinggal ditempelkan ke bagian codingannya. Nanti harusnya dia otomatis akan terupdate sistemnya seperti itu. Oh, untuk tools-nya Ibu bisa cari di internet itu SQL Builder. Karena SQL Builder itu nanti untuk membuat SQL lebih simpel seperti itu. Ada yang berbayar, ada yang gratis ya, Bu. Karena begini, nih kenapa stok saya jadi bingung. Pernah waktu itu, jadi data sudah saya hitung, misalnya di bawah supir berapa gitu ya, barangnya. Terus kita juga catat, sama-sama catat, tapi pas sudah sampai sore di rumah, itu penghitungannya kadang suka nggak benar. Nah, kita juga nggak pernah dicatat stok yang masih tersisa di belakang, karena yang bagian masak juga nggak mau catat kalau dia sudah berapa masak hari ini, barang yang sudah dia masak. Itu yang ribetnya di situ. Kadang kalau kitanya nggak terjun langsung, itu kita kebingungan, ini stok ada berapa ya? Kan kalau kita udah bikin di guci-guci gitu kan mereka pada masak, tapi kan guci nggak semua mereka ambil. Nah, waktu masak itu jadinya berapa? Itu yang saya tuh kadang masih kebingungan. Jadi perlu ada orang lagi yang bagian stok untuk gudang, untuk masak itu ada berapa stoknya mesti diatur semua ya Pak. Iya Bu, jadi pertama itu agak ribet ya. Pertama saya bilang justru mahal bukan SQL-nya, tapi logika dan proses bisnisnya Ibu. Iya, mesti ditata lagi ya. Habis data lagi, itu yang pertama. Kemudian nanti kalau sudah ketahuan bahwa Ibu harus bisa mulai memikirkan model untuk membuat logika stoknya.
ada nggak stok yang dikembalikan, ada nggak stok yang apa namanya dari kita misalkan Ibu kalau boleh tahu restoran bukan Bu? Bukan, saya bikin tauco. Jadi semua yang masuk kedelai, misalnya saya baru beli kedelai, berapa kuintal begitu ya. Nah, kan dimasak itu kan kadang nggak sesuai. Karena apa? Karena kedelai kan dia menyerap air, jadi beratnya berubah. Nah, itu kita ada kesulitannya di situ. Jadi kadang kedelai kering dan kedelai sudah digodok air tuh beda kuantitinya ya. Nah, kemudian kan itu diaduk lagi pakai bumbu-bumbu, jadi berubah lagi timbangannya, ya kan? Ya, kalau kita enggak ini, emang ribet mesti setiap hari tuh mesti kita kita catat, harus kita catat ini hari ini kedelainya berapa kilo yang udah digodok gitu, ada berapa kuintal yang udah dimasak, terus dimasukkan ke tin wall tuh kira-kira ada berapa yang jadi. Nah itu itu masih kita kebingungan. Oh ya, baik. Masih Berarti benar-benar catatannya masih iya Bu. Berarti Ibu harus bikin logika dulu Bu. Kalau misalkan kedelai itu misalkan 100 kilo atau 1 kuintal, itu akan menjadi berapa kedelai tauco yang jadi? Karena timbangannya nggak mesti, karena kan Ya, tergantung timbangannya nggak mesti. Ya, timbangannya nggak mesti. Tapi jadi kita masih coba ditimbang kembali. ya, tapi kita coba memodelkan ya Bu ya. Misalkan saya coba bantu ya Bu ya. Misal kedelai, misalkan kita anggap aja 10 kilogram. Ditambahkan bumbu berapa, Kasih ditambahkan bumbu apa lagi. lagi. Nah, Ya. nanti itu dibuat linear programmingnya Ibu. Nah, nanti kalau sudah ketemu linear programnya, kemudian ketemu berapa kilo hasilnya, nanti itu Ibu bisa menggunakan beberapa model lain. Jadi modelnya nggak cuma satu, kalau bisa 2-3 model. Paling nanti kasih ini aja ya, akurasi mungkin ya. Jadi Bukan Bu, kira-kira bikin modelnya dulu, bikin model bisnisnya dulu, model logikanya seperti apa. Jadi kalau saya bilang X1 itu untuk kedelai, ditambahkan X2 untuk bumbu lainnya, ditambahkan X3 misalkan air. Nanti sama dengan jadinya berapa kilo. Kita mulai catat seperti itu dulu Ibu. Kemudian nanti bisa bikin beberapa resep. Misalkan Ibu punya 5 resep, ya udah diuji cobakan 5-5-nya, nanti hasilnya berapa. Nah, nanti dari situ Ibu bisa menggunakan menghitung pakai nilai optimalnya. Berapa nilai kedelai, berapa nilai airnya, berapa nilainya, nanti akan ketemu katanya berapa. Nah, nanti dari model tersebut kita udah dapat nih logikanya, kita udah dapetin. Kita udah dapetin logika yang sama, berarti itu yang model yang optimumnya, kemudian barulah kita buat di dalam logika stoknya. Logika kedelai itu berarti kalau misalkan stok kedelainya berapa ditambahkan dengan bahan macam-macam, hasilnya sekian. Seperti itu Ibu. Jadi prosesnya dibuat dari linear programming dulu Ibu. Linear programming Ya, namanya. ya. Saya tuliskan beberapa ya Bu. Saya coba catat di sini. Mungkin bisa kalau setiap pertanyaan dari teman-teman apa bisa dijawab juga di chat, jadi kita bisa tahu oh ini loh solusinya seperti ini, bisa nggak gitu? Karena saya kalau beberapa kali ikut, kalau kita cuma mendengar kadang kan begitu banyak, kadang suka nggak ada satu yang hilang gitu, ada yang nggak tercatat di otak kita gitu. Tapi kalau ada tulisannya kan kita lebih bisa dipelajarin, begini gitu. Cara solusinya untuk pemula ya. Sebenarnya saya sih bukan pemula, saya udah lama, cuman kan nggak pakai
komputer begini, computerized ya. Ya. Ini lebih canggih lagi, tapi nanti ke depannya ya kalau saya udah mulai berkembang lebih jauh lagi kan nanti saya mungkin akan masukkan ke supermarket atau saya mungkin mau ekspor ya, mungkin ada ke sana arahnya. Kan anak saya juga dia bagian bisnis yang ngambil bisnis dia yang iya. besar ya. Nah, yang kecil dia IT di BCA. Ya, semoga ya saya bisa menata kembali bisnis apa yang sudah saya jalanin kemarin. Yang kendala-kendalanya itu mungkin bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Karena saya selama ini kebingungan soal stok itu sering kali kita kita kehabisan di itu. Jadi waktu buat waktu ya maksudnya ya mesti harus dicek ulang. Kayaknya nggak percaya sama karyawan kalau kita begitu ya, karena kan ngecek lagi begitu. Karena kan itu kan beratnya kan berbeda, sangat berbeda. Mungkin bisa mempengaruhi 1-2 kilo atau 3 kilo mungkin bisa. Apalagi kalau kami bisa sampai 1 kuintal lebih, mungkin bisa lebih barangkali gitu. Ibu tauconya jualan di mana, Ibu? Di Semarang, Jawa Tengah. Waduh, deket dong Bu dengan saya. Saya juga Oh, pecinta tauco. Saya itu penyuka makanan Pekalongan namanya tauco, Ibu. Iya, itu daging ya. Ya orang Pekalongan suka bikin tauco daging ya. Enak itu. Iya, banyak yang saya kan aslinya suami saya kan orang Pekalongan. Jadi dia banyak sekali pedagang-pedagang tauco pada ngambil tauco, suike, terus ayam panggang juga, empek-empek juga ada yang pakai empek-empek orang Jambi ya. Nah, terus biasanya itu ya mereka buat ngohyong gitu kan dicampur sama dicocol ya, ngohyong gitu. Macam-macam kangkung juga bisa gitu. Jadi seperti itu. Jadi pertama nanti itu dulu kita bikin modelnya dulu Bu. Nanti kalau misalkan sudah kita bikin model, nanti kita bisa mulai menghitung stok yang lain. Tapi ada cara pemesanan, Ibu harus pesan berapa setiap minggu kah atau setiap 2 minggu sekali. Itu nanti ada modelnya sendiri Ibu. Mesti kita ini terus mesti cek ya seminggu sekali, setiap hari mungkin ya untuk. Nggak harus Bu. Kalau pakai sistem sudah nggak harus lagi, tinggal Vivo. kita harus pesan minggu depan. Oh, sistem Vivo apa Vivo ya, first in first out. Sudah lagi bikin first in first out Bu, tapi kita sudah terjadwal Bu. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kita bikin modelnya dulu Ibu, seperti itu. Ya. Harus ditata lagi ya nanti. Iya Ibu, seperti itu. Ya, oke. Nanti kapan-kapan kalau misalkan itu nanti kebetulan saya juga Semarang kok Bu, jadi bisa ketemu di Semarang seperti itu. Binus juga ada di Semarang juga sekarang ya Mbak Stefani. Iya. Nanti boleh di-share nomornya Pak Sandi kah, Pak? Jadi barangkali ada peserta di sini yang mungkin mau konsultasi juga ya. Seperti boleh. Di sini yang kan bisnis analitik itu tidak melulu bisnis besar ya Pak ya, dari bisnis kecil sudah bisa dipraktekkan gitu, kurang lebih yang basicnya aja, jadi bisa tahu prediksinya ke depan seperti apa, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Nanti seperti itu. Nanti saya boleh share nomornya Pak Sandi bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti habis dari sini sepertinya kurang banyak nih diskusinya gitu ya, mau diskusi lagi dengan Pak Sandi boleh, itu saya share nomornya kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Susi, semoga ada ada insight baru nih bisnisnya, semoga berkembang juga bisnisnya ya Bu dengan adanya acara ini, kurang lebih seperti itu. Mungkin terakhir boleh satu orang. Oh, sepertinya sudah habis nih Pak waktunya. Oke. Sudah di penghujung acara. Baik, Bapak Ibu,
Nanti kembali lagi, saya akan share lagi nomornya Pak Sandi ya di via chat ya, ditunggu sebentar sambil saya share dulu. Ya, udah saya share nomornya Pak Sandi, boleh nih Bapak Ibu. Nanti boleh diskusi lebih lanjut, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sandi untuk insight-nya. Mungkin saya sebentar lagi mau sedikit share mengenai Binus Online Learning ya, Bapak Ibu. Saya sedikit update mengenai Binus Online Learning. Karena kebetulan Pak Sandi adalah dosen dari Binus Online Learning di jurusan Sistem Informasi. Jadi, bisnis analitik ini nanti juga dipelajari di bagian jurusan Sistem Informasi, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau Binus Online Learning itu kita 100% kuliah online Bapak Ibu. Jadi programnya kalau Bapak Ibu ada yang dari D3 juga bisa ambil, cukup 2 tahun saja kuliah di Binus Online Learning. Kalau dari SMA itu kurang lebih 4 tahun ya masa studinya. Jadi semuanya itu online, termasuk ujiannya pun online. Tapi jangan takut kalau ujian online pun nanti kita lebih ketat, kita ada menggunakan sistem AI ya Bapak Ibu. Jadi jangan takut nanti ujiannya bisa digantikan atau bisa nyontek gitu, kurang lebih seperti itu. Lalu kita juga ada yang terbaru dari Business Analytics, ada program RPL. Mungkin Bapak Ibu di sini kenal saudara atau mungkin rekan ya Bapak Ibu ya, di mana mungkin masih statusnya masih SMA nih pendidikannya. Nah, kita punya RPL di mana kalau Bapak Ibu minimal pengalaman kerja sudah mengantongi pengalaman kerja 3 tahun, itu bisa kuliah di kita, nanti pengalaman kerjanya dikonvert ke mata kuliah. Jadi bisa lebih singkat kuliahnya. Tapi dengan syarat minimal 3 tahun punya pengalaman kerjanya. Keuntungannya apa? Udah pasti biaya lebih hemat. Karena kan Bapak Ibu tidak harus mengambil 4 tahun ya, lulusnya juga lebih cepat, kurang lebih seperti itu. Nah, bagi alumni ataupun mahasiswa di sini yang ikut, kita ada namanya Binus Community Scholarship, dapat free DP3, 100% DP3 atau uang pangkal Bapak Ibu, khusus untuk keluarga dari mahasiswa atau alumni. Tapi keluarga dalam satu kartu keluarga ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau untuk lebih jelasnya, boleh call saya atau WhatsApp saya untuk syarat-syaratnya lebih lanjut, kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu, terakhir dari saya, hari ini merupakan absensi. Tadi saya sudah share juga link survei dan link absensi. Boleh nanti diisi ya Bapak Ibu ya. Nanti jam 3 udah saya tutup untuk absensinya, kurang lebih seperti itu. Ya, cukup sekian dari saya update-nya mengenai Binus Learning. Sebelum kita menutup acara ini, kita mau foto bersama ya Bapak Ibu ya. Sebagai dokumentasi kami, di sini sudah ada 2 layar, Bapak Ibu boleh dibuka kameranya, boleh on cam. Ya. Oh, ternyata ada yang kotak-kotak sama kayak saya. Halo Pak Muhammad. Sama kotak-kotak. Ya, boleh dibuka. Silahkan Bapak Ibu. Ya, terima kasih yang sudah buka, yang belum buka tidak apa-apa. Saya mulai screenshot ya Bapak Ibu ya. Ada 2 layar. Nggak apa-apa, Bapak atau Ibu Deva. Saya screenshot dulu ya untuk layar yang pertama. Ditahan 1, 2, 3 semuanya. Oke, ini untuk yang pertama. Ya, untuk layar yang kedua, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Oke, sebentar, maaf. Mohon maaf sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu, boleh off cam lagi juga tidak apa-apa. Ya, dengan kita foto bersama, berarti berakhir sudah webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar. Semoga ada insight ya Bapak Ibu ya.
terkait tentang bisnis analitik. Ya, terima kasih juga Pak Sandi dan panitia yang sudah membantu pada siang hari ini. Bapak Ibu, nanti sertifikatnya saya akan kirim ke email ya, ke email yang Bapak Ibu isi di link absensi. Paling lama H+7 ya Bapak Ibu, paling lama. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk kontaknya saya boleh mengikuti IG BINUS Learning juga bisa Bapak Ibu, nanti ada di situ. Nomor saya biasanya saya ada di poster ya yang saya share. Oke. Terima kasih tetap ngikutin IG BINUS Learning kalau ada update-update mengenai acara seperti ini Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih dan salam sehat selalu. Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak.